Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health, it's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom jemaat yang berada di gereja dan juga yang berada di rumah. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat bersukacita sekali karena pada hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan, kita semua masih bersemangat untuk dapat mengikuti ibadah kita hari ini. Biarlah melalui ibadah kita pada hari ini, kita tetap dapat menjaga semangat iman kita untuk tetap hidup di dalam Kristus dan kita tetap dapat semangat melayani Tuhan melalui hidup kita tentunya. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita tetap dalam keadaan siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Untuk itu, mari kita dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian Mana-Mana Tuhan Panggil. Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladang. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladang. Katakan saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja
Sebelum kita memasuki dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingin merenungkan setiap harinya kita, setiap hembusan dan tarikan nafas kita, itu bukan karena kesanggupan kita, karena kekuatan kita, tapi itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus pergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar apa yang kita lakukan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari kita angkat pujian kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Kita katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh
Shalom, menjua-jua. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu GBKP Runggun Cengkareng secara onsite maupun live streaming. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis gereja telah menerima persembahan dan di jemaat, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani, seperti yang tertulis di Momo atau di warta jemaat. Jika ada kesalahan penulisan baik angka nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau pertua diaken sektor agar segera diperbaiki. Berita koinonia, jadwal PA dan PJJ tidak ada perubahan, hanya kami umumkan untuk PA Zaitun. PA Zaitun secara gabungan tanggal 30 Oktober, itu sekaligus sebagai penutupan, dilaksanakan di gereja tatap muka, waktunya jam 11 WIB, pembimbing Diaken Astiana Brutarigan. Berita morturia. Yang mengisi puji-pujian pada kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember adalah kategorial Mamre dan Permata. Dan yang mengisi pujian pada kebaktian Natal pada tanggal 25 Desember 2022 adalah kategorial Moria dan Zaitun. Di sini ada ketentuannya, jumlah peserta yang mengisi pujian maksimal 25 orang. Selamat mempersiapkan, selamat menyambut hari Natal kita. Berita PWG. Kebaktian pemberkatan pernikahan saudara kasih kita Indah Buru Ginting, anak dari Johnny Walker Ginting, anggota PJJ Setor Efesus, dengan Roni Tarigan, anggota Jemaat GBKP Runggun Tiga Raksa, dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 di GBKP Runggun Cengkareng jam 15 WIB. Kebaktian persikapan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Oktober pukul 17 WIB. Baptis anak kecil dilaksanakan pada hari Minggu 27 November. Untuk itu kepada orang tua yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis dapat mendaftarkannya kepada seksi PWG Pertua Revina Brutarigan. Berita diakonia. Kebaktian penghiburan kepada keluarga Hizkia Tarigan, anggota Sektor Kolose, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 pukul 19 WIB secara virtual Zoom. Link Zoom menyusul. Berita sekretariat. Berdasarkan hasil rapat runggun yang dilaksanakan pada bulan September 2022, bahwa keanggotaan dari Bapak Daniel Ginting, anggota PJJ Sektor Tesalonika, telah dikeluarkan oleh GBKP Cengkareng dikarenakan telah menikah dengan orang yang berbeda agama. Dan untuk Nani Daniel Ginting dan Daniel Napoleon Ginting tetap menjadi anggota GBKP Cengkareng. Berikutnya, sidang pleno program GBKP Cengkareng tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 dan tanggal 4 Desember 2022 secara tatap muka di gereja. Kepada semua pengurus PJJ 6 sektor kategorial
Mamre Moria Permata KKR Zaitun, dan bidang-bidang dan seksi agar segera menyusun program kerja 2023 untuk dibawa ke dalam sidang pleno ini. Program disampaikan ke sekretariat selambat-lambatnya tanggal 6 November 2022. Bapak Ibu Saudara, majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahunnya antara tanggal 23 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2022. Kiranya pertambahan usia ini akan menambah sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan Momo yang dapat kami sampaikan kepada kita sekalian. Masuk kita dalam pengantar ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Zending, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karenanya gereja hadir untuk tetap mengabarkan Injil keselamatan tersebut melalui misionaris yang telah dipilihnya. Dengan demikian kita juga ikut menerima panggilannya untuk terus turut serta meneruskan kabar sukacita tersebut. Terlebih bagi orang yang belum percaya agar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2, dipandu song leader, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kebaktian Minggu Zending ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus gerejanya untuk bersaksi, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan gereja
untuk terus mewartakan kabar sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Invokasio diambil dari Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita sambut invokasio, kita bernyanyi NKB nomor 7 bait pertama dan ketiga. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kami persilakan duduk kembali. Pujian bagi Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Sungguh besar kasih dan perbuatan Allah untuk dunia ini. Dia mengutus anaknya ke dunia ini membawa keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau bawa. Allah yang penuh kasih karunia telah menyelamatkan orang percaya. Dia memakai para misionaris membawa kabar keselamatan bagi kita. Oleh karenanya marilah kita memuji Dia. Memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih setia dan kemuliaan-Mu melalui para misionaris yang telah Engkau utus. Roh Kudus bekerja memampukan gerejanya menyampaikan kabar keselamatan kepada semua ciptaan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi tentang keselamatan yang Engkau janjikan kepada semua ciptaan-Mu. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi NKB nomor 143 bait pertama dan kedua. Janji yang manis Kau tak kulupakan,
makinlah teguh. Ketidakmampuan memberitakan Injil. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Saat ini marilah kita menyelidiki hati kita. Sejauh manakah ketaatan kita dalam melakukan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil? Masuk saat teduh. Mari kita ungkapkan ketidakmampuan kita membawa kabar sukacita dengan bernyanyi PKJ nomor 164 bait pertama dan kedua. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duga menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, badai turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duga menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jemaat kami undang berdiri. Firman Tuhan yang memampukan memberitakan Injil. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk memberitakan Injil sebagaimana ditulis di Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Karena Allah telah memampukan kita untuk memberitakan Injil, marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 339 bait pertama dan kelima.
tiba saatnya kita pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai 29. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segera tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai berkata kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak untuk karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Sampai di sini pembacaan Alkitab yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam khotbah. Damai sejahtera yang dari Kristus Tuhan, yang tinggal diam dalam hatimu, yang dapat menerjemahkan setiap kata firman, mendamaikan dan memberi hikmat dalam melakukan kebenaran firman itu. Dalam kasih-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20. Kita akan baca secara responsorial sebagai bahan khotbah kita pada minggu pagi ini. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu
dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikian firman Tuhan. Shalom. Berbahagia sekali pada minggu hari ini kita kembali dipertemukan oleh kebaikan Kristus Tuhan untuk memuji Dia, menyembah Dia, dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Minggu ini tema kita adalah gembalakanlah bangsa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar dan mencoba memaknai kalimat yang mengatakan seperti ini. Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Sekali lagi, lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Ya, saudara, kalau kita menyimak istilah itu, mungkin kita merasa apa ya gitu. Karena apa? Kita lebih cenderung ya ketika ada kegelapan. Bila tiba-tiba dalam hidup kita ada kegelapan, ya. Kegelapan ini kan macam-macam. Ada persoalan, ada kesusahan gitu ya. Ada masalah besar dan masalah ini juga macam-macam. Ada masalah penyakit, ada masalah ekonomi. Bila itu terjadi, ya, pertengkaran, pertikaian, permusuhan, biasanya yang kita rasakan atau respon kita terhadap persoalan itu apa? Kemarahan, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, itu dampak daripada kegelapan. Lalu oleh karena respon kita terhadap kegelapan itu tadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga semakin hari semakin gelaplah perasaan kita. Sudah datang masalah yang membuat kita gelap dan respon kita juga menjadi gelap. Akhirnya kita menjadi orang yang sulit mengambil keputusan saat mengalami persoalan. Kalaupun kita mampu mengambil keputusan, acap kali keputusan itu salah karena berdasarkan emosi sesaat. Nah, kali ini kita diingatkan, kalau kita pada saat ini berhadapan dengan karakter orang Israel yang pada waktu itu mengalami satu persoalan besar, lalu mereka datang ya kepada Mika dan Mika melihat itu, ya. Mika melihat bagaimana penderitaan umat Israel itu sudah nyata.
persoalan mereka itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tunggu dulu, persoalan itu, pengalaman sakit itu, beban berat yang sedang dialami umat Israel itu bukan karena orang lain, tetapi karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka kacau balau. Nah saudaraku, kalau kita lihat dalam hidup kita, pernah nggak kita sengsara oleh karena perbuatan kita sendiri? Pernah ya, meskipun kita juga pernah sengsara oleh karena perbuatan orang lain. Iya kan? Kita marah, kita nggak nyaman oleh karena perbuatan orang lain. Tetapi juga sering sekali persoalan kita datangnya bukan dari luar, tetapi datangnya dari diri kita sendiri. Kita yang membuat kita susah. Nah ini juga terjadi kepada bangsa ini. Mereka yang membuat mereka susah. Setelah mereka susah, setelah mereka mengalami persoalan yang besar, lalu mereka datang kepada Mika mengadu. Nabi kami. Hei, kamu adalah tempat kami mengadu. Kami memiliki persoalan. Kami memiliki kesusahan hidup. Kami mengalami banyak musuh. Ini tadi ya persoalan musuh nih. Kami semakin hari semakin didesak. Semakin hari kami semakin tidak berarti. Bahkan Tuhan kami sudah dihina. Ya dihina dong. Karena apa? Hidupmu tidak sesuai dengan karakter Tuhanmu. Hidupmu tidak sesuai dengan keteladanan Tuhanmu. Maka jangan heran kalau ada orang menghina orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya atau karena orang Kristen? Hello? Karena Tuhannya atau karena orang Kristen? Yes. Karena orang-orang Kristen banyak yang menjadi batu sandungan, bukan karena Tuhannya. Itu yang terjadi. Lalu bangsa itu kembali mengarah kepada Mika. Aduh Mika, tolong dong kami, ini kami sudah dianiaya, sudah dihina, sudah diperlakukan tidak adil. Bagaimana ini? Kembali kepada statement yang pertama, Mika mendengar. Ini tadi firman ya, yang sudah kita baca itu. Mika mendengar semua keluhan-keluhan itu. Anehnya si Mika ini nggak marah loh. Mika nggak katakan tahankan, itu karena perbuatanmu. Dia nggak katakan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kenal Tuhan kita. Kalau dia marah kepada bangsa yang marah-marah ini, kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan saling marah-marah. Bangsanya marah karena frustrasi, kemudian nabinya marah-marah kepada bangsa ini, dapat jalan keluar enggak? Ya enggak dapat. Tapi Mika mencoba menyalakan satu lilin untuk menerangi hati bangsa itu. Dia katakan oke, semua bebanmu, semua persoalanmu kita bawa kepada siapa? Kepada sang gembala yang baik itu. Gembala yang sungguh-sungguh menggembalai itu. Lalu Mika datang kepada gembala yang agung itu, yaitu Tuhan kita. Dia katakan, gembalakanlah umatmu. Saudaraku, meskipun bangsa ini sudah nakal, bangsa ini tidak setia, bangsa ini tidak meneladani sikap Tuhan, tapi Mika masih katakan umatmu. Ini rancangan loh. Nah saudaraku lihat bahwa Allah itu telah merancang umatnya ini menjadi umatnya loh. Rancangan itu adalah konstruksinya. Nggak bisa diubah. Rencana bisa diubah toh. Tapi kalau rancangan nggak bisa diubah. Allah sudah punya rancangan kepada manusia. Apa yang dia katakan kepada Yeremia? Bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Dan itu dikatakan oleh Mika. Ini rancanganmu Tuhan, rancanganmu kepada kami bahwa kami adalah umatmu. Terlepas dari dosa, kesalahan, penyelewengan apapun itu, kami adalah umatmu. Dan itu dia katakan, gembalakanlah umat.
Jangan kepercayaan kepada manusia. Ini gembala. Dan gembala itu memakai mengarahkan fokus. Ada ke sana, kembali fokus. Dan ini juga firman ini mengingatkan kita semua umat Tuhan pada hari ini, fokus kepada panggilanmu untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena apa? Tuhan gembalamu, jangan takut, karena dia katakan bahwa Tuhan kita sebagai gembala itu adalah Allah yang peduli kepada kawanan domba-dombanya. Sebagai gembala, dia tidak cenderung menghakimi. Sebagai gembala, dia tidak cenderung menyalahkan. Sebagai gembala, dia tidak suka memukul-mukul dombanya. Tetapi sebagai gembala, dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Setiap domba dia hitung. Masih ada enggak yang enggak di sini? Oh ada, ini udah terkumpul 99. Satu lagi di mana? Pergi dia mencari yang 90, yang satu. Yang 99 dia yakini Yaman. Nyaman ya, nyaman. Saya akan mencari yang satu. Di mana yang satu? Enggak tahu. Di mana? Mungkin lagi jualan, mungkin lagi main judi, mungkin lagi selingkuh, mungkin lagi di kafe, nggak tahu. Dan Tuhan tidak katakan akan kuhukum kau, no, akan kucari kau. Aku mencarimu. Ini tanggung jawab. Dia enggak mau hanya menyelamatkan 99, tapi dia mau, ayo dong, sepanjang Tuhan mau, dia akan mencarimu. Ketika dia berkenan mencarimu, maka izinkan dia menemukan dirimu. Jangan bersembunyi. Pekerjaan gembala meskipun dinilai rendah pada sejarahnya, tetapi ternyata memiliki karakter kuat. Orang menganggap kalau dulu di kampung kita gembala itu pekerjaan yang tinggal di kampung, rendah. Tetapi memiliki karakter kuat karena apa? Dibutuhkan komitmen. Ya kan? Hujan? Oke? Panas? Oke, makanya kalau gembala itu warna kulitnya apa? Glowing? Mengkilat dia toh, bersisik. Rambutnya gimana? Ya macam-macam lah ya, ada gondrong lah ya. Mana kenal dia tukang pangkas di hutan sana kan gitu ya. Pokoknya dia sama seperti gembalaannya, mirip lah. Uapnya juga kan? Mana mungkin dia pakai parfum? Enggak, dia menyamakan diri dengan gembalaannya. Ya, dan domba-dombanya mencium itu, connect-nya, terkoneksi dia dengan itu. Ya. Nah, saudaraku, ini menandakan bahwa gembala ini ternyata adalah pribadi yang kuat dalam menyesuaikan diri dengan yang digembalakannya. Nah, gembala siap menghadapi cuaca buruk atau ekstrim, se-ekstrim apapun itu dia akan hadapi demi menyelamatkan kawanan dombanya. Nah, yang kedua, gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 10. Ya, iya kan? Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan bahwa siapa gembala yang baik? Yesus. Yesus gembala yang baik yang mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kali ini kita berbicara tentang gembalakanlah bangsa Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, karakter dari seorang gembala itu adalah peduli dan pejuang. Apa? Katakan, peduli dan pejuang. Seorang gembala itu adalah orang yang peduli. Dari kepedulian itulah tumbuh empati. Berempati. Dia tahu penderitaan kawanan dombanya. Dan itu membuat dia berani datang. Nah, Mika sudah melakukan itu. Ketika bangsa itu berdosa, dia tidak jijik kepada bangsa itu. Tapi dia katakan, mari saya akan membawa kalian kepada Tuhan. Hari ini kita ditantang dengan perayaan Zending, ya, penginjilan. Menginjili itu bukan berarti kita datang ke rumah, pergi ke Kalimantan, pergi ke Bengkulu, pergi kemana-mana memberitakan firman. Hari ini bukan itu, di sini konteks kita enggak. Bukan itu konteks kita. Tapi konteks kita sekarang bagaimana umat GBKP Cengkareng ini menjadi penginjil zaman sekarang dengan cara berempati kepada sesama. Peduli dan berempati. Jangan tertawa ketika orang lain menangis. Jangan bahagia ketika orang lain sengsara. Jangan bersukacita ketika orang lain sedang kolaps. Tetapi dikatakan di sini bukti daripada pengorbanan Kristus. Kita diselamatkan, kita hidup sampai sekarang. Lalu sekarang bukti daripada hubunganmu kepada Kristus sebagai gembala. Kita ini adalah orang-orang yang sanggup memberikan pengharapan kepada orang lain. Satu lilin saja. Membawa cahaya kecil dalam kegelapan hidup orang lain. Beri harapan. Ingat, segelap-gelapnya penderitaan kita. Hari ini Tuhan janji bahwa Dia adalah gembala bagi kita. Ini titik terang. Jangan biarkan hatimu gelap. Jangan biarkan hatimu susah. Apa yang kita rasakan sekarang ini? Macam-macam, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi mari renungkan, mungkin saat ini ada yang sedang bergumul karena istrinya, karena anak-anaknya, karena suaminya, karena orang tuanya, karena saudaranya. Pergumulan besar. Karena sakit yang dia derita yang nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun berobat. Banyak dokter yang sudah mengobati campur tangan tapi nggak sembuh juga. Siapa yang tahu perasaanmu? Atau mungkin ada yang sedang bergumul, Tuhan, orang lain punya anak begitu cepat, aku enggak. Tuhan, orang lain dapat jodoh begitu cepat, aku kenapa tidak? Orang lain dapat pekerjaan begitu cepat, kenapa aku tidak, anakku tidak? Ada apa denganku? Jauh banget Tuhan. Di mana Tuhan? Ini mungkin banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dalam hidup kita. Kecewa, terluka, cemas akan masa depan, susah akan masa kini, menyesal akan masa lalu. Sehingga baik masa lalu, masa kini dan masa depan gelap gulita. Gak ada nikmatnya. Hari ini Tuhan katakan, masih ada harapan, amin. Masih ada harapan, amin. Sebab Dia adalah gembala. Gembala bagi kita yang membutuhkan kekuatan. Tongkatnya akan mengarahkan kita kembali fokus. Mengarahkan pandang kepada salibnya. Salibnya yang sudah menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa kasih Kristus adalah bukti daripada
luar bangsa. Kami menjadi pemenang karena Kau gembala kami. Cintamu, kasih-Mu menyelamatkan kami. Dan hari ini Engkau juga mengajarkan kami supaya kami juga peduli bagi saudara kami yang butuh kepedulian dan rasa empati dari kami. Itulah yang Kau inginkan dalam penginjilan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Supaya firman-Mu hidup dalam kami, mengimani Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi keselamatan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan yang terbaik menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Allah sungguh baik dan penuh kasih kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu membunuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari PKJ nomor 264 bait yang pertama. Persembahan dan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala perbuatan ajaib yang kami peroleh dalam duka, suka, kesulitan, kemudahan,
Semua itu Kau pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mengumpulkan persembahan kami dan kami bersyukur untuk itu. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu supaya Engkau memberkati agar gereja-Mu boleh memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Bertambahlah sukacita jemaat-Mu dalam mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu. Bertambahlah rejeki berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan-Mu sungguh-sungguh Kau curahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan kami percaya pengenalan kami akan kuasa kebaikan-Mu akan bertambah-tambah. Bapa, kami membawa program rencana-rencana gereja-Mu ke depan, kebaktian KAKR secara tatap muka dan via Zoom. Kami serahkan itu ke dalam tangan kuasa-Mu agar semua anak-anak kami boleh ambil bagian dalam meningkatkan kualitas imannya dengan ibadah yang sudah ditetapkan. Dan bukan sebagai ritual beraka, tetapi menjadi satu panggilan yang hidup bagi anak-anak kami. Karena kami mau anak-anak kami tidak satu pun yang hilang dari panggilannya sebagai anak Tuhan. Tetapi mereka semakin teguh beriman. Kami membawa juga jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, persembahan kerja rani. Tuhan, itu semuanya berkat-berkat yang dari Engkau. Bahkan ibadah-ibadah yang dapat memberikan persembahan, semuanya itu juga berasal dari Engkau. Lawatlah setiap keluarga yang sudah memberikan persembahan. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi. Kerinduan-kerinduan mereka boleh Tuhan jawab dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan boleh bukakan hati mereka untuk mengenal jawaban Tuhan tersebut. Dengan sukacita mereka senantiasa melihat jawaban Tuhan yang seturut dengan keinginan Tuhan. Dan mereka bersyukur karena itu. Tambahkan kepada mereka kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberkati rencana perpulungan jabu-jabu dan PA-PA kategorial. Semua para pelayan, diaken, pertua, pendeta boleh bersama-sama dalam hikmat-Mu menjalankan pelayanan ini dengan rasa panggilan yang sungguh-sungguh datang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga membawa rencana pemberkatan pernikahan anak jemaat-Mu Starki Barus dengan Rifka Riani Beruginting. Kami percayakan juga mereka Tuhan, keluarga ini, keluarga besarnya dengan anak kami Indah Beruginting dan juga keluarga besarnya. Ada yang akan diberkati, Starki akan diberkati pada hari Senin yang dilaksanakan 24 Oktober dan juga pada hari Jumat 28 Oktober di GBKP Rungkun Cengkareng ini. Semuanya kami percayakan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik keluarga besar Barus, keluarga besar Ginting, dan juga keluarga besar Indah Berbarus, keluarga besar Roni Tarigan, semuanya itu kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu supaya acara ibadah itu kudus adanya. Dan bila pun mereka melaksanakan acara adat, biar itu semuanya diterangi oleh firman Tuhan dan boleh berjalan dengan baik seturut dengan keinginan Tuhan saja. Damai dan hikmat yang dari Tuhan keluarga ini pakai dalam menjalankan acara tersebut. Bapak, kami juga membawa kebaktian penghiburan pada keluarga Hizkia Tarigan di sektor Kolose yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 nanti. Tuhan juga yang memberkati rencana ini, apalagi mereka akan memakai acara virtual Zoom biar jaringan internet boleh juga baik adanya.
Bapa, kami membawa pemulihan kesehatan dan saudara-saudara kami yang lainnya seperti Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Naras Bapak Rival Ginting, Bapak Suranta Serbakti, Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring. Biar mereka juga Tuhan berkati sehingga kesehatannya semakin pulih dan mereka semakin merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bersukacita dalam menjalani hidupnya kembali dengan kesehatan yang Tuhan hadiahkan kepada mereka. Tuhan, Engkau berkati pelaksanaan katekisasi reguler, katekisasi khusus dan konseling pranikah, supaya para pelayan-Mu boleh dengan hikmat-Mu memakai pelayanan ini dan orang-orang yang dilayani juga mendapat pembaharuan dan pemahaman baru tentang katekisasi-katekisasi yang disiapkan oleh gereja-Mu. Tuhan, kami membawa jemaat-Mu seluruhnya yang pada minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Biar mereka juga dapat menghitung berkat Tuhan dalam usia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena kami hidup bukan berdasarkan hitungan angka, tetapi kami hidup berdasarkan kualitas dari kehidupan yang Kau beri bagi kami. Biarlah keluarga yang berulang tahun pernikahan, anak-anak yang berulang tahun ulang tahun dan kami semuanya boleh semakin memahami bahwa kesempatan hidup hanya sekali. Untuk itu kami boleh memberi makna bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bawa kehidupan jemaat serta persekolahan dan pergaulan anak-anak Permata dan KAKR. Biar mereka menjadi anak-anak kesukaan bagi kami dan tentunya bagi Tuhan lebih dahulu. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak masa depan bagi gereja-Mu. Dan iman mereka tetap kuat dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati pelayan-pelayan di gereja ini. Ibu kami, Ibu Pendeta, Pertua Diaken Emeritus, beserta pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayanan KAKR, tim multimedia, pemusik dan singer, tim inventaris, tim verifikasi, pembersihan gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja ini. Kami percayakan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Perlindungan-Mu nyatakan kepada mereka karena mereka sedang memberikan hidupnya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami angkat tangan kami supaya Engkau memberkati masyarakat di sekitar gereja kami ini. Supaya damailah hati mereka ketika kami ada di lingkungan mereka. Mereka melihat kami seperti garam dan terang. Sehingga mereka boleh meneduhkan hatinya menerima kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka. Meski kami tahu mereka tidak mengimani Engkau. Tapi kami percaya kuasa-Mu sanggup meneduhkan hati mereka. Khusus bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati pimpinan kami, presiden kami sampai ke bawah. Damailah negeri kami, majulah negeri kami oleh pemerintah dan oleh bangsa dan negara dan rakyatnya. Tuhan, untuk pelayanan hari-hari berikutnya sampai ke minggu-minggu depan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya yang terbaik, yang terindah Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami, doa syafaat kami. Kami percaya saat ini Tuhan mendengarkan kami. Dan Tuhan akan menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Sebab jangan kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari, Yesus Kristus memanggil kita menjadi saksinya bagi sesama manusia. Bagaimanakah saudara menerima panggilannya? Ya Tuhan, kami berjanji melakukan panggilan-Mu untuk membawa kasih-Mu hidup di sekitar kami. Ini aku, utuslah Tuhan. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 427 bait 1 dan 3.
sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita pakaikan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kami persilahkan Bapak Ibu silahkan duduk kembali dan kepada kita pelayan silahkan duduk dulu. Dan pada kesempatan ini kami persilahkan kepada keluarga besar Ginting Mergana dan keluarga Tarigan untuk tampil ke depan dalam rangka pemberkatan Indah Ginting dan Roni Tarigan. Manbandu keluarga Ginting Mergana, ras keluarga Tarigan, dipersilakan kami Alu Muhammad. Ya, agenda terdis keluarga Ginting Mergana, ras keluarga Tarigan Mergana, emakana 14 kam, ibas keluarga
besar Ginting Mergana lebih. Emang karena kariku keluarga Tarigan Mergana, emang karena calon pengantin ta Indah Bru Ginting dan Roni Tarigan. Siap ibu pesan kami Lo Muhammad. Oke ya. Menjujua membantah kerina. Ya selamat hari Minggu, kita selamat beribadah, godong beribadah jenda. Ndai inggo pesah pedah di bata arah pendeta pendeta Nursini Brusi Hombing. Terima kasih pendeta. Kami sudah menerima semua berkat yang kami berikan. Ya, pertama-tama kami rebelas lebih jenda endang kami karena Ginting Mergana. Lalu ngundang kita kerina perpulungan si Lit Jenda, hari kita kan hari Jumat jam 3 Karaben, anak kami Indah Bru Ginting Ras Roni Tarigan, lalu pemberkatan nikah hari Sabtu jam 3, maka diundang kami kam kerina hari Jumat pemberkatan jam 3 Karaben. Diundang kami kita koordinasi pulung jenda lah ras-ras kita mereka ngikutin ibadah permekatan anak kami gelah metunggung ibas kari pasu-pasu anak kami endam seku hari Sabtu acara kerja adatna karena jam 8 pagi-pagi suhdung i Tanggerang. Maka ras-ras kaki kita kujah kari mereka peradatan anak kami indah gelah peradatan indah perdalin alumuhuli. Maka ras-ras kita harus kujah ya kepada undangan karena kami nari karena Ginting Mergana indah kata kami nari dah lid tambahan sehingga kami bujur. Ya terima kasih. Juga kita kerina. Undang kami Jemaat GBKP Cengkareng untuk hadir pada pemberkatan pasu-pasu anak kami tanggal 28 Oktober di gereja GBKP Cengkareng dan dilanjutkan hari Sabtu kerja adatna i Unit 203 Jati Uwung. Diundang kami krina bujur juga kita krina. Bujur endam berkata kami kerina manbantu perpulungan terlebih pendeta itu diakan entahlah ngagia seundangan mungkin tak terlambat jadi endam mau sebagai undangan ke arah kami bujur kita kerina. Dari pesan kami man keluarga besar Tarigan Mergana. Ya, salam mejuah-juah membantah kerina. Kami arah keluarga Tarigan, anak kami Roni Tarigan, nggonde mungkin goseh entah pelangaseh manbandu kerina undangan, baik si hadir ibas gereja enda, bagai peman kam senina turang kami i rumah, kami keluarga Tarigan mengundang kita kerina untuk hadir ibas acara pemberkatan anak kami Roni ras permen kami indah ibas wari Jumat janah seh pe pagi ku kerja adatna ibas wari Sabtu jam siwa pagi-pagi enggo benaken mari radu ras kita kerina reh guna petunggung kendingan pehagaken rikut pembreken toto men anak kami enda gelah langgeng jabuna ibas ia manteki perjabuna simbaru membantah pe pendeta pertua diaken ibas pemberkatan pekari radu ras kita pulung i tengah gereja menkam moria kami andalik korndu banci kari kita kor gelahna ibas pemasu-masun anak kami enda kari pe banci kerina meriah ukur janah termulia gelar Tuhan arah pemberkatan anak kami Roni ras permen kami indah. Kakak kami enda kurang sehat na maka kami si mewakili arah nande anak kami Roni Tarigan endam kata kami seh ras lengas seh undangan beskam sada persada sekali nari katakan kami endam undangan kami mengundang kam kerina
gelah nareh kubas acara pemberkatan anak kami bagi acara adatna bujur. Ya, bujur sikatakan mantuhan di bata, ija ibaswari sisendah berkena dengan kesempatan membanta ibas rumahnya si badia endah. Menkam turang senina sadakin itu kena ibas gelar Kristus, ibaswari sisendah cindar kami jenda keluarga Tarigan, lako ngundang kam kerina, ija ibaswari Jumat, tanggal 20 Waloh, terpasu-pasu anak kami Roni Timanta, ibas gereja Permata Cengkareng Tiga Raksanari. Mungkin enda KKR berenda i gereja Cengkareng enda. Jadi anak taras ngenda Sirjabu ibaswari hari Jumat enda. Jadi ija turang senina ngomendar dalan undangan entah man bandu sebagian baskam lengaseh undangan nenda labo mekarus kami taran nginget ca lupa mendam dube kami nulis kenca tapi baswari sendah iundang kami kam kerina ibas wari Jumat enda terus pe pagi ibas pestana ibas tanggal 20 Siwah hari Sabtu i gedung Yonip 203 enda ngarap kel kami di bata penahang langkah man bandu kerina radu ras kita laku petunggungkan bagi ke pehagakan kerja adat anak tenda man kam kerina serayan ni Tuhan ibas gereja Cengkareng enda bagi peras pengurus-pengurus goterialnya mari radu ras kita anak Sirjabu ibas wari Jumat pas-pasu jenda anak taras nge seninaku anak taras maka raslah kita kerina dehi kencah aku pelabo bloh ke gedang ngatakan bujur ngenca di minda terdatasen ibas bujur nari ku belas tapi ibas wari sendah bujur katakan man bandu kerina enda tambahi pertengahan dita kekurangan. Ya, jadi bagian kami lalu mengatakan bujur mantuhan baskrina singgor belas nandangi dahin pemasuk-masun ras kerjaan dungi adat kempu kami enda ma pengharapan kami Tuhan sepedau halang abad bas kita gelah baci radu ras kita pulung gunandungi ras petunggungkan dahin kempu kami. Jadi akur kempu kujenda bagi enda anak kami sebab nandena kakak ke tengah MC datasan Nora di tengah-tengah Jabu kandung labo ban-ban bagi maka seri pegedang kami anakku ngende bagi jadi endam kakak baci tambah kami bujur. Go dung cakap dulu Tarigan Margana. Yang kemudian pesan kami man calon pengantin. Silakan. Kalau aku paling sedikit menambahkan untuk teman-teman Permata Cengkareng. Di sini aku mengundang kalian semua untuk datang ke pasu-pasu kami tanggal 28 Oktober hari Jumat jam 3 sore dan kerja adat kami di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Kalau kalian ada nanti mempersembahkan lagu pasu-pasu, kami bisa nanti didaftarkan ke pendeta langsung, bujur.
Ya, jadi endam undangan keluarga besar Ginting Mergana, Ras Tarigan Mergana, Man Banda Krina. Mari sidahi pagi bas pemberkatan BGP acara datna. Bujur Man Bandu keluarga Tarigan Mergana, Ras Ginting Mergana, ipesan kami duduk kembali. Ipesan dulu, silakan. Ngebanci. Kembali kami mengundang para seraya yang bertugas pada hari ini. Mari kalau bina kita Krina. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nur Sidi Sohombing yang sudah melanjutkan firman-Nya kepada kita semua. Dan kepada semua seraya yang bertugas dan song leader organis, tim multimedia, dan semua kita yang terlibat di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan kepada semua jemaat yang ada di rumah, tetap sehat-sehat kita semua. Dan kita akan bertemu kembali di tanggal 30 Oktober minggu depan, itu pun secara onsite dan live streaming. Dan yang melayani Pendeta Asnila Madalena Brutarigan. Dan yang hadir di gereja adalah sektor Tesalonika, Kolose, dan Roma. Bapak Ibu Saudara, pandemi belum berakhir, belum ada kata resmi berakhir. Untuk itu kita tetap menjaga kesehatan. Mari tetap kita mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh sukacita dan semangat. Dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita merasakan hari-hari kita Tuhan memberkati kita. Demikian dan tetap sehat dan shalom.